selamat pagi Wisal, selamat datang di iNews Today. Happy long weekend Ocha. Ini Sinian Swile. Besok ya, besok. Happy long weekend juga bisa. Gimana? Ada rencana kemana-mana? Ada rencana ke Bandung. Saya mau ke Bandung habis ini. Habis ini mau ke Bandung? Iya dong. Pasti menggunakan Wush? Enggak. Karena kantor kita di Jakarta Pusat. Iya, jadi iya, saya iya, berangkat iya. ke Gambir. Oh, oke, naik Jadi kereta langsung ya. Naik kereta Oke, langsung ke oke, Bandung. oke, Karena oke. Wush kabarnya banyak full juga. Mengalami peningkatan? Sayangnya kemarin sempat Oke. ada delay juga, sempat ada delay. Ya udahlah yang deket aja gitu ya. Yang penting kita long weekendnya berbahagia walaupun agak kejepit ya long weekendnya. Hari ini kejepit. Iya, kejepit. Tapi kita nggak bisa darahin kejepit-kejepit itu ya. Karena selalu Iya, pasti kita masuk. betul. Karena memang pekerjaan kita, dedikasi kita Iya. untuk pemirsa. Kalau sebenarnya kita libur, nggak ada nyari atau Iya. berita terkini, ya nggak? Iya, pemirsa nggak akan nonton kita. Kalau Bener. Yang pasti pemirsa senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan Ya. untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami juga akan menghadirkan perkembangan terbaru dari insiden robohnya tiang penyangga menara provider telepon seluler yang menyebabkan korban tewas ya. Bersama saya Togi Sinaga. Iya, dan saya juga Rosalin Cu. Pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil sedan menghantam sejumlah kendaraan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan maut ini, 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Sebuah mobil sedan terlibat tabrakan beruntun dengan sejumlah kendaraan di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang korban tergeletak dan pengemudi sedan dievakuasi oleh warga. Menurut keterangan polisi yang menggelar olah TKP kejadian perkara, ada 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun tersebut, yakni 2 mobil dan 3 sepeda motor, salah satu diantaranya milik pengemudi ojek online. Insiden ini berawal saat sedan merah melaju kencang dari arah Sumedang, kemudian menabrak 3 motor dan 1 mobil yang terparkir. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang luka-luka dan seorang tukang parkir tewas di lokasi kejadian. Oh, sekelihatan akang ada berapa yang ketabrak? Nggak kelihatan, soalnya kan saya kan kegusur sama mobil sampai ke spanduk itu. Jadi nggak ingat itulah, pas ingat pas mobil itu ke nabrak langsung ke arah kiri, saya di kanan langsung gitu, jadi kepemparin saya. Yang di dalam Pak, lagi serah terima tugas, itu saya dengar suara benturan, saya lari ke depan, terlihat mobil merah ini posisi udah di pinggir sini Pak. Iya. Itu ada korban meninggal 1 orang, luka berat 1 orang, sama luka ringan 1 orang. Sementara itu, jenazah korban tewas telah dibawa ke Rumah Sakit AMC Bandung dan 1 dari 4 korban luka masih dalam perawatan intensif. Aparat Satlantas Polres Sumedang kini masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Ya, sementara itu aksi perampok menggunakan senjata api nekat menyatroni rumah polisi di kawasan Jatimulya, Cilodong, Depok. Iya, aksi komplotan perampokan ini terekam CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas saat sekawanan rampok menyatroni rumah anggota kepolisian yang saat itu tengah ditinggal penghuninya. Para pelaku bolak-balik mencari barang berharga dari dalam rumah. Aksi pelaku sempat dipergoki paman penghuni rumah yang mendapat laporan adanya 2 motor mencurigakan di depan rumah keponakannya. Ia kemudian menghampiri dan menegur 2 pelaku yang sedang berada di atas motor. Tak lama, 2 pelaku lain keluar dari dalam rumah lalu menodongkan diduga senjata api dan sempat melepaskan 3 kali tembakan kemudian melarikan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, aparat Polres Metro Depok masih menyelidiki kasus. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky News melaporkan. Iya, bukan ditangkap polisi tapi rumah polisinya Rumah polisi, yang ya disatroni. nggak takut apa ya orangnya ya? Oh. Kalau dia tahu, wah rumah polisi, tapi Iya, begini, iya. kosong, ya udah kita cari aja kali ya. Hari-hari ini udah nggak lihat rumah siapa ya, Nggak ada lihat. kesempatan gas aja gitu. Nah, pentingnya mungkin itulah ya, ketika memang kita libur panjang, pergi atau nggak mudik, alangkah baiknya memang kita bisa Iya. berkomunikasi dengan tetangga. Iya. Mungkin bisa sampaikan, saya akan libur panjang, mohon untuk bantu mengawasi rumah. Jadi Betul. punya ada komunikasi.
selain mungkin sudah dipasang CCTV tersebut ya. Ya, selain perlunya meningkatkan keamanan secara pribadi begitu ya, tapi juga kemudian menjadi tanggung jawab bersama lah ya dari segi keamanan, terutama di kawasan perumahan begitu ya. Patroli harus dilakukan secara rutin karena memang tidak akan ada trigger aksi kalau misalnya tidak ada celah begitu ya. Benar. Baik, kita informasi selanjutnya di mana bapak dan anak perempuannya terekam CCTV mencuri motor di gang sempit di Cengkareng, Jakarta Barat. Iya, agar tidak dicurigai korban dan warga, kedua pelaku sempat mendorong motor hingga keluar gang. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor yang dilakukan seorang bapak bersama anak perempuannya di Jalan Dharma Wanita 1 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Awalnya kedua pelaku berjalan kaki sambil mengamati situasi. Meski sempat berpapasan dengan warga, kedua pelaku tetap santai mondar-mandir keluar masuk gang. Usai dirasa situasi aman dan mendapat sasaran motor yang kuncinya masih tertinggal, kedua pelaku langsung beraksi. Kedua pelaku berbagi peran, bapak sebagai eksekutor dan anak perempuannya mengamati situasi. Agar tidak ketahuan, pelaku sempat mendorong motor hingga keluar gang. Korban baru mengetahui motornya digasak maling usai melihat rekaman CCTV. Aksi pencurian di sekitar lokasi sudah 2 kali terjadi dan sangat meresahkan warga. Korban juga sudah melaporkan kasusnya ke Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan mutilasi terhadap jasad wanita yang ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Ya, aksi pelaku dipicu rasa sakit hati terhadap ucapan korban dan cemburu karena korban berhubungan dengan pria lain. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rohmatri terhadap Uswatun Hasanah yang jasadnya termutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Aksi pembunuhan dan mutilasi oleh pelaku terhadap ibu 2 anak itu dilakukan di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Pelaku kemudian membuang potongan tubuh korban di Ngawi, serta kepala dan kaki korban dibuang di Trenggalek. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis dipicu cemburu karena korban sering mengajak pria lain ke dalam kamar kosnya. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Nah, korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, TSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Ya, sementara itu sakit hati menjadi pemicu pembunuhan sadis yang dilakukan pelaku mutilasi wanita di Ngawi. Iya, sementara CCTV sebuah hotel di Kediri merekam pelaku sedang memasukkan sebuah koper yang diduga berisi jasad korban ke dalam mobil. CCTV sebuah hotel di Kediri merekam tersangka mutilasi, Rohmatri, sedang mengeluarkan koper merah dari kamar hotel dan memasukkannya ke dalam mobil. Koper merah muda tersebut diduga berisi jasad Uswatun Hasanah usai dimutilasi. Polisi menduga di kamar hotel itulah tersangka mengeksekusi sadis Uswatun sebelum jasadnya dibuang di Ngawi. Dalam CCTV juga terlihat kerabat tersangka yang tidak mengetahui adanya jasad di dalam koper. Polda Jawa Timur sendiri berhasil mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rohmatri terhadap Uswatun Hasanah yang jasadnya termutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku kemudian membuang potongan tubuh korban di Ngawi, serta kepala dan kaki korban dibuang di Trenggalek. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis
dipicu cemburu karena korban sering mengajak pria lain ke dalam kamar kosnya. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Nah, korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, TSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Menolak diceraikan, seorang pria menyiram istrinya dengan air keras di Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, usai melancarkan aksinya, pelaku melarikan diri hingga pelaku ditangkap di wilayah Bali. Polisi menangkap Dodi Suhenda, 35 tahun, tanpa perlawanan dari sebuah kamar penginapan di Denpasar, Barat, Bali. Ia ditangkap akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga, lalu kabur ke Bali. Sebelumnya ia menganiaya sang istri, Ayu Fitriana, dengan air aki hingga terluka bakar. Pelaku digelandang ke Polres Cimahi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya pada 14 Januari lalu pelaku melakukan aksinya di kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku emosi dan menolak diceraikan korban hingga menyiramkan air aki. Antara korban dengan pelaku ini memang dalam proses perceraian. Nah, dalam proses ini pelaku yang merupakan suaminya ini berusaha untuk rujuk. Namun keinginan untuk rujuknya ini tolak oleh korban sehingga mengakibatkan pelaku ini emosi, kemudian menyiramkan. Usai melakukan aksi sadisnya, pelaku kabur ke Bali. Dan untuk membiayai aksi pelariannya, ia menjual mobil dan menyamarkan diri dengan mengganti identitas. Dari Cimahi, Jawa Barat, Ciwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya diduga terkait kasus pemerasan. Ya, Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdata di PN Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar rupiah dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Hingga saat ini proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan dua tersangka yaitu saudara AN dan saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sebelumnya pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri, yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Baik, lagi-lagi kelalaian begitu ya dari segi konstruksi membangun tower yang kemudian juga tadi dikatakan beton penyangganya ternyata tidak kuat, sementara di lokasinya ini kan ada banyak sekali masyarakat begitu ya. Sebetulnya ketika mungkin dibuat proses perizinannya seperti apa? Apakah dampak AMDALnya terhadap lingkungan, kemudian dari segi keamanan ini sudah diperhatikan atau belum gitu ya? Karena susah juga kalau kita bilang masyarakat harus berwaspada karena sudah dibikin juga dan mungkin sudah ada izinnya juga gitu. Susah juga kita untuk tahu gitu. Benar, kalau tadi kan dampaknya ada 1 orang meninggal dunia, ada juga yang luka-luka, dan kita berharap pun juga warga yang luka-luka bisa kembali pulih. Ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya, ada apa, Cak? Iya, ini informasi berikutnya Togi terkait dengan 2 orang penambang di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah tertimbun tanah longsor. Ya, hingga hari ke-5 pencarian, jasad keduanya belum ditemukan. Inilah detik-detik longsor susulan terjadi di tengah upaya pencarian korban di Desa Tumbang Mahuroy, Kecamatan Demang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hingga hari ke-5 pencarian, 2 warga yang berprofesi sebagai penambang yang diduga ikut tertimbun tanah longsor belum juga ditemukan. Upaya pencarian dilakukan tim SAR gabungan dengan metode penyemprotan. Tim SAR kesulitan melakukan evakuasi. Selain karena terkendala sinyal untuk komunikasi, petugas harus berjalan selama 1,5 jam untuk bisa kembali ke posko melakukan koordinasi. Gabungan sedang melakukan pencarian dengan metode penyemprotan di lokasi yang dicurigai adanya korban. Kendala lainnya, lokasi yang jauh dan keadaan medan yang sulit dan bisa menyebabkan terjadi longsor susulan. Kedua korban Gadeon Sin 57 tahun dan Mulyadi 51 tahun tertimbun longsor usai pondok tempat tinggal turut ikut tertimbun longsor. Pencarian akan dilakukan tim SAR hingga hari ke-7. Jika dalam sepakan kedua korban belum juga ditemukan, maka operasi SAR akan dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, sementara itu operasi SAR pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditutup. Iya, selama 7 hari pemirsa 25 jasad korban meninggal ditemukan, sementara 1 orang hilang. Operasi SAR pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditutup. Korban yang tercatat di Petung Kriono per hari Senin 27 Januari 2025 sudah dinyatakan selesai. 25 korban meninggal dunia, semua sudah ditemukan. Meski demikian, 1 korban bernama Teguh Imanto, warga desa Kayu Puring, masih belum ditemukan. Jadi hasil akhir di Petung Kriono ini 25 korban meninggal dunia. Dan untuk yang 1 orang atas nama saudara Teguh Imanto itu tetap kita akan laksanakan pencarian di sektor bawah, di sektor sungai. Karena memang TKP-nya sudah kita yakini bahwa beliau, saudara Teguh Imanto, tidak pernah mencapai lokasi longsor tersebut. 1 orang ini terjadi kecelakaannya ataupun bencana bukan terjadi di tanah longsor, namun karena terseret arus di jembatan Sipingit atau di Tinanggu, sehingga hingga saat ini hari ke-7 tim SAR gabungan juga masih melaksanakan operasi SAR di wilayah tersebut. Dan selanjutnya kami dari pihak Basarnas maupun tim SAR gabungan juga melaksanakan pemantauan dan koordinasi dengan potensi SAR unsur terkait sepanjang Sungai Welo hingga ke muara laut di Pekalongan ya. Untuk masa tanggap darurat, proses rehabilitasi masyarakat terdampak berlangsung hingga 7 hari ke depan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Pemirsa, akibat tanggul Sungai Welang jebol, ratusan rumah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diterjang banjir bandang. Ya, sementara itu di Madiun sejumlah desa terendam banjir setinggi hampir 2 meter lebih. Banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan derasnya air masuk ke dalam permukiman penduduk di lingkungan setempat. Diketahui banjir semakin parah setelah tanggul Kali Welang di lingkungan tersebut jebol. Luapan air deras sungai menjadi penyebab utama jebolnya tanggul tersebut. Ketinggian air di wilayah terdampak mencapai hingga 100 cm, menyebabkan aktivitas warga terganggu. Warga pun terus berupaya menyelamatkan barang mereka. Jebolnya tanggul yang ada di dusun Rujak Sintin mengakibatkan banyak rumah terendam. Semoga tanggulnya kecenangan dan ketak-ketak juga baik. Supaya tidak terjadi banjir lagi. Info terbaru Kebon Duren, Desa Kenongerjo. Sementara itu derasnya banjir juga melanda sejumlah desa di Madiun, Jawa Timur. Besarnya volume air tak mampu lagi ditampung hingga meluap ke perkampungan warga. Bahkan di beberapa titik ketinggian air nyaris menyentuh atap rumah warga. BPBD Kabupaten Madiun menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan banjir telah surut pada pukul 7 malam. Dari Pasuruan dan Madiun, Jawa Timur, Jaka Samudra dan Arif Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ke-6 pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten terus dilakukan. Ya, proses pembongkaran fokus pada kawasan Mauk yang memiliki rintangan berupa ukuran bambu yang lebih besar. Ya, pembongkaran ditarget panjang 3 km di pesisir utara Tangerang. Proses pembongkaran melibatkan 450 personel TNI atau tim gabungan terdiri dari TNI Angkatan Laut, Polair, Bakamla, dan nelayan setempat. Kondisi cuaca angin dan gelombang tinggi menjadi kendala petugas gabungan yang terlibat dalam proses pembongkaran. Selain itu, beberapa titik di kawasan Mauk ditemukan bambu yang menancap lebih dalam dan rapat satu dan lainnya. Bisa mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Ya, kisru pagar laut diduga mengandung unsur pidana korupsi dan perusakan lingkungan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Adapun hingga kini sudah ada 50 sertifikat pagar laut di Tangerang yang dibatalkan usai proses verifikasi ketat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut akan menjatuhi sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar hukum. Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor. Di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek-ngecek.
Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer. Prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Sementara itu sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Boyamin juga melaporkan 2 nama menteri yang menurutnya paling bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Aktris, penyanyi senior dan politisi Indonesia Emilia Contessa wafat di usianya yang ke-67 tahun. Panggung hiburan tanah air kembali berduka. Artis senior Emilia Contessa meninggal dunia pada Senin 27 Januari 2025. Melansir okezon.com, kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh manajer penyanyi Denada, Risna Oris. Dalam Instastory-nya, Risna menyebutkan Emilia menghembuskan nafas terakhir pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Jenazah almarhumah saat ini disemayamkan di rumah duka di Banyuwangi, Jawa Timur. Lahir dengan nama asli Nur Indah Citra Sukma Munshi, Emilia Contessa dikenal sebagai seorang model, pemeran, penyanyi, sekaligus politikus Indonesia. Sebagai penyanyi, ibunda dari penyanyi rap Denada ini pernah dijuluki Singa Panggung Asia oleh majalah Asia Week tahun 1975. Emilia punya karakter suara khas, yakni sopran yang sangat kuat dan lantang. Selain menyanyi, Emilia juga pernah berperan dalam sejumlah film layar lebar. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, banyak lubang di Jalan Tol Cipali hingga membuat rusak banyak kendaraan viral di media sosial. Iya, pihak pengelola segera melakukan perbaikan dan meminta maaf atas kerusakan jalan tersebut. Jalan bergelombang dan berlubang di sejumlah titik ruas tol Cipali, baik dari jalur Jakarta menuju Cirebon, begitupun sebaliknya, jalur dari arah Cirebon menuju Jakarta jadi sorotan. Viral di media sosial, kendaraan yang tengah melaju di tol Cipali dengan mengabadikan momen perjalanan tiba-tiba saja alami pecah ban. Insiden tersebut terekam kamera pengendara. Bagi pengendara lain diimbau untuk lebih waspada jika ada rencana melewati ruas tol Cipali. Untuk diameter lubang berbeda-beda, mulai dari 10 cm hingga 1 meter dengan kedalaman mencapai 10 cm. Bahayanya, kondisi tersebut berdampak buruk pada kendaraan dan kenyamanan bagi pengendara. Tak sedikit kendaraan rusak akibat lubang dan jalan yang rusak di tol Cipali yang viral di media sosial baru-baru ini. Pihak pengelola menyampaikan minta maaf atas insiden yang terjadi dan curah hujan serta mobilitas yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab jalan rusak. Saat ini jalan tol Cipali banyak yang berlubang sama bergelombang. Jadi kalau untuk mobil yang lagi kecepatannya penuh, itu bisa jadi membahayakan sih untuk pengendara sendiri. Terkait dengan lubang di tol Cipali, kami dari Astra Infrastruktur Cikopo Palimanan menyampaikan permohonan maaf kami atas gangguan tersebut. Tim operasional kami juga telah melakukan beberapa langkah perbaikan, di mana tingginya arus lalu lintas dan juga tingginya curah hujan menjadi pertimbangan bagi kami. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaknyamanan yang terjadi, pihak pengelola menyampaikan silakan menghubungi pihak terkait untuk mengklaim bagi para pengendara yang alami kerusakan yang disebabkan melintas di tol Cipali. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Isra Miraj dan juga Imlek dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya berlibur di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya, Selasa pagi arus lalu lintas di Simpang Gadok ini menuju kawasan Puncak ini pun macet. Ya, beginilah kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Ciawi, Bogor.
Antrian panjang kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak terjadi di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan juga one way atau sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Hingga Selasa pukul 9 pagi tadi, tercatat sekitar 10.000 kendaraan masuk ke kawasan wisata Puncak. Bisa kawasan Puncak masih menjadi destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengisi libur panjang. Dan bagaimana situasi lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat pada pagi hari ini ya? Iya, Togi, langsung saja kita akan bergabung dengan rekan Wildan Hidayat di sana. Baik Wildan, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Ocha dan juga Ui yang ada di studio. Diketahui bahwa pada siang hari ini kawasan wisata Puncak seperti terlihat di belakang saya masih terpantau cukup ramai. Karena sejak tadi pagi hingga pukul 8.30 diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap. Dan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan seperti terlihat di belakang saya ini bahwa sekarang sudah diberlakukan dua arah dari arah Jakarta menuju Puncak dan Iya, baik Wildan, dapat Anda sampaikan kembali begitu terpantau kemacetan terjadi dari daerah mana sampai daerah mana saja, dan biasanya untuk saat-saat ini area mana saja yang dijadikan tempat wisatawan, tempat wisata favorit untuk para wisatawan? Baik, Ocha, dari pantauan saya di lapangan bahwa sejak pukul 9 pagi di Simpang Gadok ini memang sudah terjadi kemacetan. Artinya diberlakukan one way sejak tadi pagi hingga saat ini, dan di beberapa titik terjadi kemacetan seperti Simpang Gadok ini dan juga di beberapa titik tempat wisata seperti di Taman Wisata Taman Matahari yang juga Taman Safari hingga ke Riung Gunung. Demikian Ocha. Ya, Wildan, terkait dengan kemacetan libur panjang ini, apakah ada informasi tadi malam ada kemacetan parah di daerah Anda? Ya, sempat terjadi kemacetan. Artinya pada tadi malam memang dilakukan rekayasa lalu lintas dari arah menuju Jakarta. Ya, dilakukan khusus untuk wisatawan yang bolak-balik dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya. Dan pada hari ini diprediksi akan terjadi kemacetan kembali, yaitu setelah pada malam hari. Mengingat pada esok hari mereka sudah mulai beristirahat dan hari lusa hari Kamis sudah mulai aktivitas hujan. Baik, terima kasih Wildan atas laporannya, melaporkan langsung dari kawasan Gadok Puncak Bogor. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Wildan. Informasi selanjutnya, bisa ikan bandeng dianggap sumber keberuntungan dan rezeki dalam kepercayaan Tionghoa bila disantap saat perayaan Imlek ya. Wah, ya, tradisi tersebut ini membawa berkah bagi penjual ikan di Rawabelong, Jakarta yang meraup keuntungan setiap tahun baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek menjadi momen yang paling ditunggu masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Selain tradisi berbagi angpau, salah satu tradisi yang tidak boleh dilewatkan saat Imlek adalah menyantap sajian ikan bandeng. Menyantap ikan bandeng saat Imlek diharapkan mampu membawa keberkahan bagi keluarga. Karena tradisi ini, pedagang di Rawabelong, Jakarta turut kebagian berkah. Setiap menjelang Imlek, mereka menjual ikan bandeng dan ramai diburu pembeli. Bandeng Imlek dijual dari Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Ada yang 100, ada yang 150, mencapai 300.000 per ekor. Kalau yang gede, yang 4 kilo, ya 300, karena kerennya 75. Iya. Kalau yang kecil, yang 1 kilo, 70. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa merayakan juga berburu pernak-pernik di kawasan Petak 9 Jakarta Barat.
Mulai dari angpau, lampu lampion, dekorasi rumah hingga patung dijual dengan harga yang bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Pedagang gembira karena pendapatan dari penjualan pernak-pernik Imlek bisa mencapai belasan juta rupiah. Dari Jakarta, Ismail Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pasti kamu juga baru tahu juga ya, kalau sini makan bandeng di hari raya Imlek ini Makin membawa hoki keberkahan ya. Iya. Nah, pastinya nanti kalau habis siaran kita langsung makan bandeng ya, Oh, supaya bandeng. keberkahan itu lancar di Iya, kita kalau Togi gitu biasanya ya. sukanya bandeng presto ya. Bandeng presto, nggak ada durinya ya. Nggak ada durinya. Nah, terkait dengan Iya. mungkin ini ya, perayaan Imlek nanti. Iya. Kamu ngerayain juga kan, Ocha Oh, ya? iya, Nah, ngerayain. biasanya apa sih tradisi-tradisi apa sih? Kosnya di rumah atau Oke. makan apa? Atau nggak, yang pasti aku tahu Oke. bagi-bagi angpau ya. Oh Tradisi iya, apa di nomor rumah? 1 bagi angpau Yes. dulu ya, karena saya masih dapat bukan nggak. Oh gitu, oh iya, karena belum merit Masih ya. dapat. Oh iya. Kamu bentar lagi ngasih. Ngasih, amin. Tradisi apa sih di rumah biasanya? Yang jelas kalau Imlek ini kan biasanya ini ya, kita berbagi kue keranjang. Oke. Atau mungkin biasanya kita kenal dengan dodol ya. Yes, benar, Dodol. benar, Kemudian benar. juga makanannya sih banyak ya. Ada salad yusheng yang kalau Yusheng, apa itu? diaduk-aduk itu loh. Kalau misalnya malam Imlek biasanya salad ada smoked salmon biasanya kita aduk-aduk. Terus kalau makanan ada ayam jahe. Jahe, enak iya, ya kayak ada gitu-gitu ya? lumpia. Oke. Pokoknya banyak deh yang pastinya penuh hoki, penuh cuan. hoki ya. Jangan lupa pakai baju ini ya, ala-ala ini ya. Congsam. Congsam. Bentar lagi saya mau pakai congsam. Oh gitu ya. Besok aku juga pakai juga nih siaran ya. Yang jelas Imlek ini mungkin dirayakan sebagian orang, tapi mungkin Yes. keberkahannya kita rayakan bersama-sama lah Setuju ya. sekali. Gitu. Dan makanannya juga kita Benar. rasakan bersama-sama Benar. begitu ya. Baik, ke info selanjutnya di Festival Bandeng di Rawabelong kembali digelar untuk menyemarakan perayaan Tahun Baru Imlek ya. Iya, lantas bagaimana kemeriahannya? Sudah ada Jen Cahyani di Iya. sana. Baik, selamat pagi Jen. Seperti apa kemeriahan Festival Bandeng di sana? Silakan Jen. Ya, selamat pagi Togi, Ocha, dan juga pemirsa. Betul sekali, sangat meriah acara hari ini Festival Bandeng di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Nah, hari ini pembukaan, kalau Anda bisa lihat di belakang saya, ini memang ramai sekali ya di sini Festival Bandeng. Dari ujung sampai ujung, ini ada pedagang yang menjajakan dagangan ikan bandeng. Nah, kalau tadi memang sudah pembukaan, nah pembukaan ini dihadiri atau dibuka oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta, kemudian dari Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung, dan juga banyak lagi pejabat daerah yang ikut membuka acara hari ini. Tapi saya penasaran nih sama ikan bandengnya. Langsung saja kita tanya ke salah satu pedagang ikan bandeng yang ada di sini. Selamat pagi Pak. Bapak, saya boleh ngobrol dikit terkait ikan bandengnya ya Pak ya. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Mautani. Bapak, ini ikan bandengnya saya boleh tahu dari beratnya berapa kilogram sih Pak yang dijual? Beratnya 1,5 sampai 3 kilo. Sampai 3 kilo. Nah, untuk harganya sendiri mulai dari berapa Pak? Harganya dari 85, 150 sampai 300 ribu. Nah, ini tadi kalau nggak salah sempat dilelang untuk gubernur ya Pak ya ikannya Pak. Tadi bandeng yang beratnya berapa kilogram dan di harga berapa nih Pak? Yang dilelang itu 8 kilo setengah, 13 kilo setengah. Gitu. Harganya berapa tadi? Harganya dari gubernur 6 juta. 6 juta rupiah dari PJ Gubernur ya tadi kalau tidak salah. Oke Pak, ini kalau dalam satu hari bisa habis berapa? Omsetnya berapa Pak biasanya? Ya biasanya 1 kintal, tapi hari ini baru laku 5,5 kintal. Nah, ini kalau Bapak sendiri memang tahun-tahun sebelumnya jualan ikan bandeng di sini ya setiap tahun ya Pak ya? Setiap tahun kita dagang di sini terus setiap tahun. Ya. Nah, kalau ini kan menjelang hari Imlek ya besok ya Pak. Ini kalau jualannya sendiri dari hari apa Pak? Berapa hari sebelum Imlek Pak? Udah 4 hari kita dagang dari sini sampai hari ini. 4 hari lah kira-kira, 4 hari. Berarti kira-kira 5 hari lah ya Pak sampai Imlek nanti ya Pak. Oh, sampai tanggal 28. Untuk festival ini sendiri baru tahun ini kayaknya ya Pak? Baru tahun ini gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini semuanya ya agak lancar. Tapi hanya ya
pemimpin-pemimpin DKI aja nih yang beli, hanya 2, 3 gitu. Kalau saya minta, saya pengen nih untuk anggotanya semuanya paling kagak 1 bandeng, 1 ekor dah, 1 orang gitu, biar semuanya lancar berdagang di sini gitu. Jadi harapannya ke depannya bagaimana Pak? Apakah akan terus diadakan festival seperti ini Pak harapannya? Ya kalau bisa sih setiap tahun diadain di sini, karena alhamdulillah untuk ini ya lumayan berkah juga, kelancaran juga buat semua pedagang bandeng yang ada di Roblong ini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Nah itu dia Togi, Ocha dan juga pemirsa. Barusan saya tanya-tanya terkait ikan bandeng yang dijual di sini. Dan memang di Rawabelong ini spesial setiap tahunnya ada yang menjajakan dagangan ikan bandeng karena spesial untuk Imlek. Nah bahkan pembelinya pun tidak hanya dari warga Tionghoa saja, tapi juga warga sekitar yang ikut memeriahkan untuk membeli ikan bandeng di sini. Apalagi tahun ini ada festival bandeng. Nah, tadi kabarnya kalau kita mendengar pernyataan dari PJ Gubernur DKI Jakarta sendiri mengatakan kalau festival ini akan terus dilanjutkan ke tahun-tahun selanjutnya. Jadi tidak hanya berjualan seperti tahun-tahun sebelumnya, namun ada festivalnya. Nah, ini tentu saja turut mendukung pedagang-pedagang ikan bandeng yang setiap tahunnya berjualan di sini. Berjualannya dari hari Imleknya ini 5 hari sebelumnya sudah berjualan. Nah ini bervariasi sekali dari yang beratnya 1,5 kg sampai tadi ada 8,5 kg yang dilelang dengan harga 6 juta rupiah dibeli oleh PJ Gubernur DKI Jakarta. Nanti akan kita lihat situasinya, ini semakin ramai di belakang saya masyarakat sekitar yang ikut atau memeriahkan festival bandeng di Rawabelong ini. Togi, Ocha. Baik, terima kasih Jenjanya atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Iya, baik. seru banget. Seru banget ya. Kita jadi beragam penasaran macam nih. bandeng ya. Tapi kita harus ke Rawabelong tadi ya sana ya. Rawabelong, iya. Dan kita penasaran juga nih, Jen udah makan bandeng atau belum? Nah, itu dia karena kamu beragam ya. Atau kan mungkin kamu bisa ke sana sekaligus bawa ke Bandung, bawa pulang buat nanti goreng ya. Tapi yang jelas tadi kita ikut senang juga lihatnya gitu. Ternyata adanya Imlek juga memberi keberkahan untuk para pedagang bandeng, katanya kabarnya juga ya. nelayan juga akan diadakan setiap tahun gitu ya. Semoga rezekinya semakin melimpah. Amin. Amin. Baik, kita informasi selanjutnya di mana seorang lansia asal Konawe Selatan viral setelah berbaring di jalan untuk menghentikan operasional truk PT Gerbang Multi Sejahtera. Iya, aksi itu dilakukan sebagai upaya mempertahankan tanah miliknya yang diklaim telah dirampas dan dikelola oleh perusahaan tersebut. Beginilah aksi berbahaya dari seorang lansia di Desa Launti, Kecamatan Launti, Konawe Selatan. Ia menahan laju truk-truk besar milik PT Gerbang Multi Sejahtera GMS, dan ini viral di media sosial. Pemilik lahan yang bernama Asmara ini rela berbaring di tengah jalan operasional truk karena mengaku berjuang untuk hak atas tanahnya, yang diklaim telah dirampas dan dikelola oleh perusahaan tambang. Aksi ini dilakukan karena ada pelanggaran kesepakatan. Kuasa hukum saya maupun kuasa hukum PT GMS maupun kuasa hukum dari kumpulan, saya kira itu sudah termasuk melanggar kesepakatan. Pemilik lahan berharap perusahaan seharusnya menghormati keputusan pengadilan dan tidak melanjutkan operasional, setidaknya hingga ada putusan final dari tingkat banding yang sedang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dari Konawe Selatan, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga remblong satu unit truk trailer keluar jalur hingga menabrak 3 unit mobil dari arah berlawanan. Ya, 1 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Inilah situasi pasca tabrakan beruntun yang terjadi di inti Kota Aik, Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat truk trailer yang melintas dari Riau menuju Medan tiba-tiba oleng ke jalur kanan dan langsung menabrak 3 kendaraan yang ada di depannya. Peristiwa ini pun membuat 1 orang petugas parkir yang berada di lokasi tewas akibat tertabrak. Ada yang luka-luka tadi? Supirnya ada yang kakinya luka. Baru parkir kepalanya pecah. Parkir begini. Oh, jadi kalau parkir kena juga? Sementara itu, sopir truk trailer Jupri Wanda mengaku dirinya panik hingga membanting setir dan menabrak kendaraan lain lantaran truk yang dikemudikan mengalami remblong.
Apa penyebabnya mobil tersebut bisa oleng ke kanan? Bisa dijelaskan? Gara-gara lelaki warga, gara-gara remblong. Jadi apa nggak ada bisa entah posnya diturunkan atau mesin dimatikan? Nggak panik, Pak. Iya. Peristiwa ini pun tengah ditangani unit laka Satlantas Polrestabes Labuhan Batu Utara. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Bisa sebuah bus pariwisata terperosok ke saluran air di tikungan menanjak Karangnini, Pangandaran, Jawa Barat. Iya, akibatnya arus lalu lintas macet hingga 5 km dan untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Pangandaran menerapkan sistem buka tutup jalur. Diduga sopir tidak memahami medan jalan, sebuah bus pariwisata kehilangan kendali saat menikung dan menanjak hingga terperosok ke saluran air di Pangandaran, Jawa Barat, usai perjalanan wisata dari pantai Pangandaran. Para penumpang dievakuasi menggunakan bus cadangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari arah Banjar maupun sebaliknya mengalami kemacetan hingga 5 km. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Pangandaran langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Bisnya arah pulang tadi kejadian pukul 13. Memang di Pangandaran untuk wisatawan yang datang bervariasi, ada yang datang pagi, siang, sore, begitu juga malam. Namun pada saat kepulangan mayoritas setelah check out hotel. Pada saat jam 12 sampai pukul 15, disitulah kepadatan kepulangan wisatawan, sehingga kita prioritaskan untuk masyarakat yang pulang dahulu di luar jam tersebut pukul 13 sampai 15 kita prioritaskan yang datang. Evakuasi bus selesai dilakukan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara arus lalu lintas mulai kembali normal. Pihak kepolisian mengimbau wisatawan dan pengendara untuk berhati-hati, terutama di medan jalan yang menantang seperti tikungan Karangan ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Ya, rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi mendalam. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada di negara. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung RHU Malaysia, 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Masih di iNews Today, pemirsa, video warga memergoki dugaan penyelewengan ratusan karung beras bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah viral di media sosial. Ya, dari rekaman video, sejumlah warga terlihat mengamankan mobil berisi beras berlabel bantuan pangan dan ratusan kardus yang diduga berisi sembako. Ratusan karung beras berukuran 10 kg yang diduga berasal dari program bantuan sosial ini terlihat diturunkan dari mobil dan disusun di sebuah ruangan salah satu sekolah di wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung.
Warga yang memergoki aksi ini meminta untuk memberhentikan aktivitas tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran. Terlebih, ratusan karung beras bantuan ini didistribusikan keluar wilayah Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Praktik dugaan penyelewengan beras bantuan pangan pemerintah ini bukan pertama kali terjadi. Menurut warga, diduga aksi penyelewengan beras bansos ini sudah 4 kali terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Sebanyak 4 ton beras bantuan pangan ini diduga dijual oleh oknum Lurah Gunung Agung dengan harga Rp90.000 per karungnya. Pihak pondoknya menjawab tegas bahwa dia beli barang itu. Beli dari Lurah Kampung Gunung Agung Ketangnya. Pihak pondok itu dia belinya dengan nilai Rp90.000 per sak. Setiap ada bansos semuanya tidak dibagi, dijual oleh kepala kampung Gunung Agung. Jadi saya minta tolong untuk pihak terkait, baik dari kepolisian, Pemda setempat, agar bisa menindaklanjuti masalah ini. Saat dilakukan konfirmasi terkait adanya video viral ini, oknum Kepala Desa Gunung Agung tidak dapat dihubungi awak media. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Anyus melaporkan. Bisa Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air, ini usai lawatannya ke Malaysia. Ya, pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada Senin malam. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mendarat di tanah air pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia tersebut telah mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur usai lawatannya ke India dan Malaysia. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia pada Senin pagi waktu setempat. Dengan mengenakan pakaian setelan beskap hitam khas Melayu, serta kain tradisional dan songkok hitam, Prabowo disambut oleh Yang di-Pertuan Agung 17 Sultan Ibrahim, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kunjungan diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di Veterana Diraja Istana Negara. Lagu kebangsaan kedua negara yakni Indonesia Raya dan Negaraku berkumandang dalam suasana yang hikmat. Dentuman meriam sebanyak 21 kali turut menandai penghormatan kepada Prabowo. Setelah upacara, Prabowo menghadiri audiensi dengan Raja Malaysia Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Presiden Prabowo kemudian menerima tanda kehormatan tertinggi dengan gelar Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia. Sekaligus merupakan kunjungan kenegaraan pertama kepala negara dari luar negeri ke Malaysia sejak pelantikan Sultan Ibrahim sebagai Raja Malaysia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bekerja untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Ya, Presiden menegaskan akan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh dan kita akan bekerja dengan sangat cepat, kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran kita harus kerjasama, kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia, ya. Jadi kita di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ya. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan, kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan, niatnya hilangkan kelaparan, niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Itu niat kita. Ya, sementara itu pemerintah pastikan program pemeriksaan kesehatan gratis bisa dinikmati rakyat pada Februari 2025 ya. Iya, lantas bagaimana mekanismenya? Berikut kita saksikan liputannya.
Pemerintahan Prabowo Gibran akan memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah mendorong supaya program ini akan berlaku mulai Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pratikno usai rapat bersama menteri terkait. Membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mulai tahun 2025 ini. Dan program ini sangat-sangat besar. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan mentitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun 2025. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, 1 orang tewas dan 6 luka akibat beton penyangga tower telepon seluler di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini roboh. Iya, korban luka dirawat di rumah sakit sementara evakuasi korban tewas terkendala beton berat. Hingga Senin malam, petugas belum bisa mengevakuasi korban tewas akibat tertimpa beton proyek provider telepon seluler di Jalan Mistaraya, Kafling Bumi Indah Sejahtera, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara 6 korban luka akibat peristiwa ini telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Danton Gulkarmat Bekasi, Adi Nugroho mengatakan, robohnya tiang penyangga tower provider telepon seluler ini diduga karena gagal konstruksi. Menurut Adi, korban terluka ini terjebak di bawah reruntuhan beton penyangga tower. Tadi kalau yang korban selamat itu tertindih apa, Bang? Tertindihnya hanya terperangkap di dalam itu. Di dalam apa namanya? Dalam beton. Ya. Jadi tadi cuma sok. Berarti saat ini masih menunggu Basarnas, Pak, untuk evakuasi. Iya, satu korban lagi. Saat ini kita briefing dulu. Kita menentukan langkah apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi salah langkah dalam penerapan operasi di lapangan malah mengakibatkan korban jauh. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita bergabung dengan rekan Indra Setiabudi di Bekasi, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Indra. Apakah korban tewas ini sudah berhasil dievakuasi? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini terkait proses evakuasi satu korban yang terhimpit reruntuhan tower di salah satu perumahan warga di pesantren di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mana update terkini yang dapat informasikan saat ini
proses evakuasi dihentikan sementara. Anda bisa lihat, disaksikan di belakang saya, Togi dan juga pemirsa, hujan deras mengguyur kawasan ini sehingga ini mempersulit tim dari Damkar, Basarnas, dan BPBD untuk melakukan proses evakuasi. Dikarenakan ini sangat sulit sekali, dikarenakan memang pihak dari Damkar maupun Basarnas ini harus melakukan penurunan dulu tower yang berada di atas bangunan, yang mana ini diduga salah prosedur, di mana tower setinggi 25 meter di atas gedung ini atau di atas bangunan ini sudah terpasang, dan saat ini 7 pekerja dinyatakan terimbas ataupun salah satu 5 terluka dan 1 meninggal dunia. Hingga saat ini belum bisa dievakuasi dikarenakan reruntuhan ini ketika dipaksa diambil ataupun dibongkar, ini mengakibatkan ataupun ditakutkan tower ini akan rubuh ke rumah warga. Dan hingga sampai saat ini, Togi dan juga pemirsa, 30 kakak yang berada di sekitaran kawasan ini, yang tower bangunan penyangga tower yang runtuh ini sudah diungsikan sementara untuk mengamankan sejenak agar hal tidak diinginkan tidak terjadi. Dan dapat kami informasikan juga aktivitas saat ini, Anda bisa saksikan di belakang saya, stakeholder semua terkait membantu proses evakuasi, yang mana diketahui kejadian ini pada pukul 10 kemarin, tepat di hari Senin, jam 10 pagi. Hingga saat ini pihak Damkar, Basarnas, BPBD belum bisa melakukan proses evakuasi dikarenakan sangat riskan sekali, dan pihak Damkar harus melakukan penurunan dan harus ditahan kren sementara untuk mengambil jenazah yang berada di reruntuhan. Demikian, Togi. Iya, baik, terima kasih atas laporannya, dan tentunya kami harapkan ya bahwa evakuasi ini bisa betul-betul dilakukan dengan baik begitu ya, dan bagaimana nanti proses pembangunan tower dan perizinan ke depannya juga akan diperbaiki lebih baik lagi begitu ya. Terima kasih, Selamat bertugas kembali. Ya, bisa di tengah pesona alam yang menakjubkan, Bangka Belitung menyimpan kekayaan kuliner yang tak kalah menarik untuk dieksplorasi ya, Uca, ya. Nah, ini salah satu menu khas yang bisa Anda cicipi adalah mangut pari pasir, kuliner legendaris yang memiliki cita rasa kaya rempah. Bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Pram Senjaya dan Dian Mirza. Iya, baik pemirsa, saya Rosalin Chu dan rekan saya Togi Sinaga. Have a good day. Bye-bye. Bye. Inilah mangut pari pasir, kuliner unik khas Kepulauan Bangka Selatan. Kuliner ini merupakan sajian berbahan dasar ikan pari yang diolah dengan rempah-rempah pilihan sehingga memberikan cita rasa yang kaya dan menggugah selera. Tak heran jika mangut pari menjadi salah satu menu favorit bagi para pecinta kuliner, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke pulau ini. Mangut pari memiliki proses pembuatan yang unik yang dilakukan secara tradisional mengunggah kayu api. Tak hanya nikmat dengan cita rasa asam pedas yang khas, mangut pari juga dianggap memiliki manfaat kesehatan karena ikan pari kaya akan protein dan omega 3 yang baik untuk tubuh. Aku mampir hari ini ke Lempah Habang Bumbu Tumbuk. Nah, ini aku lagi cobain mangut pari. Ini khas rempah-rempahnya dapet, terus juga pedesnya dapet, asamnya dapet. Pokoknya ini rekomendasi deh kalau kalian kesini. Kita pakai bumbunya bumbu tumbuk, nggak di blender, jadi bumbunya tuh agak kasar. Jadi kalau kita ngigitnya itu tes rasa bawangnya, rasa kunyitnya dapat. Jadi tidak kayak nano-nano karena asam, pedas di situ. Nah, dan kita masaknya itu memang pakai kayu api. Nah, jadi lempahnya itu, mangut itu sangat-sangat wangi jadi. Tak hanya lezat untuk disantap, mangut pari juga menyimpan nilai budaya yang tinggi dan merupakan simbol dari kearifan lokal dan beragam kuliner yang dimiliki Pulau Bangka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.